Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ahli pedang keluarga Tang. Kita masuk di part 64. Di awal video ini kita mundur ke saat sebelum kepergian Master Okyeon, Master Okyang dan Chungmyong dari kuburan sementara Master Hallyu, di mana si botak utusan keluarga Hwasangki mencegah mereka untuk pergi ke Gunung Zuxian. Sebaiknya kalian jangan pergi ke Gunung Zuxian. Ada seorang yang bernama Silverwolf, Guardian Lord selain Golden Spirit. Dia diperintahkan untuk memimpin pasukan keluarga Goizaguo dan bergerak menuju Sichuan. Pasukan kalian harus tahu ini dan mundur dari Sichuan, karena kalian mungkin akan bertemu dengan pasukan utama kalian dalam perjalanan. Aku sudah menyampaikan semuanya, jadi aku akan pergi. Kini, setelah mengingat penjelasan si botak, Master Okyeon yang sungguh tanpa habis pikir bergumam, pasukan Goizaguo sedang bergerak sekarang. Apa Lord itu hanya menganggap perang ini sebagai hiburannya? Mendengar gumamannya, Master Okyang di sampingnya pun menuturkan, bukankah itu menguntungkan kita jika tiga keluarga demonik dan Hypersland Demon Lord menggerakkan pasukan mereka bersamaan? Aliansi Rygos pasti sudah dimusnahkan. Namun, tepat setelah Master Okyang mengatakan itu, mereka bertiga dikejutkan dengan pergerakan aneh sebuah awan di atas mereka. Sehingga Master Okyang yang langsung berpendapat buruk pun bertanya, pergerakan awan itu begitu aneh, seolah-olah mereka punya keinginan dan berkumpul di satu tempat. Kalian juga menyadarinya kan? Master Okyeon yang juga berpikir hal yang sama menuturkan, berapa banyak makhluk yang bisa melakukan hal seperti itu? Hypersland Demon Lord, bajingan itu mencari kita. Tak kusangka dia bisa memanipulasi aliran alam begini. Dia sungguh menjadi keberadaan yang melampaui level yang bisa dijelaskan oleh seni bela diri. Okya, Chungmyo, kita harus bergegas. Kita harus meninggalkan Sangki secepatnya. Kita tidak boleh terperangkap di dalam awan itu. Sementara itu, di selatan Sichuan, tepatnya di markas utama Aliansi Rygos, nampak Jaegal Yungyong, komandan militer dan ketua administrasi sementara untuk Aliansi Rygos, yang nampaknya begitu kelelahan dengan pekerjaannya sampai berpikir, laporan rutin patroli luar, pemeliharaan internal, bahkan latihan. Tubuhku tak sanggup lagi. Kontak dengan paman telah terputus sejak minggu lalu. Bahkan tak ada kabar dari pemimpin aliansi. Ini buatku frustasi. Aku harap tak ada hal buruk yang terjadi. Tuan muda, di manakah Anda berada sekarang? Di saat Yongyong memikirkan hal itu, kepala bagian rekrutmen Aliansi Rygos, Mo Yonghui, mengunjungi ruangannya. Punten, bolehkah aku masuk? Rupanya komandan militer sementara kita sedang bekerja keras ya. Aku membawakan beberapa cemilan kalau kau lapar. Apa kau mau ini? Tentu saja, Yongyong yang begitu kelelahan pun langsung makan cemilan yang dibawanya. Ia bahkan berterima kasih pada Mo Yonghui karena rasanya ia telah hidup kembali. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Mo Yonghui pun tertawa menuturkan, sama-sama. Tapi apa tidurmu cukup akhir-akhir ini? Aku khawatir tentang kesehatanmu. Seharusnya kau menyuruh beberapa orang untuk membantumu agar kau sendiri bisa beristirahat. Yongyong yang terus menikmati cemilannya pun hanya berkata, tidak apa-apa, ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang pergi ke medan perang. Mo Yonghui yang tak setuju dengannya pun membalas, kenapa kau berpikir seperti itu? Kau sudah melakukan banyak hal sebagai komandan militer sementara. Yongyong yang merasa tersanjung pun tersenyum menimpali. Terima kasih. Jangan khawatir. Bukan berarti aku sama sekali tidak tidur kok. Hal ini memang wajar sebagai anggota aliansi. Ayo, jaga semangat kita. Namun, baru saja Mo Yonghui yang mengagumi sifatnya menikmati momen kebersamaan mereka. Tiba-tiba saja, kapten patroli intelijen rahasia Aliansi Rygos, Tang Gyujong muncul sembari berteriak, maafkan saya mengganggu waktu berharga kalian, tapi ada hal yang mendesak yang harus saya sampaikan. Seketika itu juga, Mo Yonghui dan Yongyong pun menyemburkan cemilan yang dikunyahnya.
Lalu, tanpa bersihkannya dahulu, Moyang Hui dan Yung Yang bertanya, "Apa yang kau maksud dengan waktu berharga?" "Oh, tidak, berita mendesak apa itu?" Sembari mengatur napasnya yang terengah-engah, Tang Yujong menjelaskan, "Itu, pasukan keluarga Guizhou Guo sedang menuju Sichuan. Tidak hanya itu, di perjalanan mereka mengubah semua tempat yang mereka lalui menjadi tandus." Tentu saja, apa yang disampaikan Tang Yujong sontak mengejutkan Moyang Hui dan Yung Yang. Meskipun begitu, apa yang disampaikannya memang benar adanya. Bahkan bisa dibilang lebih parah, karena tuan muda demoni keluarga Guizhou Guo, Guoyon, tak hanya membumi hanguskan tempat yang dilaluinya, tapi juga menjarah dan membantai habis penduduk lokalnya. Terlebih, Guoyon begitu menikmati apa yang dilakukannya sampai berpikir, "Aku sudah menunggu untuk momen ini. Di rumah, aku terpaksa hidup dengan pertapaan karena pengawasanku dan harga diri yang sesuai dengan statusku. Tapi penaklukan ini, aku sungguh menyukainya. Seperti yang pernah dikatakannya, moral itu hal yang penting dalam perang. Tapi karena ini adalah tempat di mana harga diri manusia diinjak-injak, aku harus membebaskan diriku." Dengan pikiran seperti itu, Guoyon pun memberikan perintah pada anggota pasukannya. "Semua pasukan, dengarkan aku. Selama 2 jam ke depan, aku menangguhkan komando dan kontrol. Aku tidak akan menghukum tindakan yang dilakukan pada warga di sini. Bunuh dan jarahlah suka hati kalian. Nikmati keputusasaan dan ketakutan mereka. Lalu, biarkan keinginanmu mengendalikan dirimu." Di saat Guoyon melepaskan hasrat dirinya yang terpendam, Silver Wolf yang mengawasinya dari jauh pun bergumam, "2 jam ya? Aku khawatir kita terlalu buang-buang waktu." Mendengar gumamannya, elder keluarga Guizhou Guo, sang Great Spear Demon, Gancon Ak menuturkan, "Jangan terlalu prihatin, Tuan Silverwolf. Dalam perang, penjarahan adalah kejahatan yang diperlukan. Kita bisa memberikan mereka waktu sebanyak ini. Itu meningkatkan moral dan membuat semua orang mendapat pasokan yang mereka butuhkan." Seorang jinjar berbodi luhur tahu cara melonggarkan murid dengan tepat daripada memperketatnya terlalu banyak. Melihat sikapnya yang seperti itu, Silver Wolf pun terdiam berpikir, Gun Cheon-ak memang menapaki jalan Demonic-Path, tapi dia awalnya adalah jinjar militer. Dia lebih penuh prajurit daripada seniman bela diri. Setelah Lord menyelamatkannya saat dia jatuh dalam Demonic Madness karena suatu insiden di masa lalu, dia bergabung dengan Heaven 9 Demon Lord dan membantu keluarga Guo. Tapi, ucapan dan tindakannya itu terbenam dalam kegelapan yang berbeda, dan itu membuatku tidak nyaman. Tetapi, memang jelas bahwa kemampuannya itu sempurna. Aku akan diam saja saat ini. Di saat Silver Wolf berpikir seperti itu, Gun Cheon-ak melihat seekor elang pembawa pesan yang mendekat ke arahnya. Oh, elang pembawa pesan datang. Sepertinya ini dari Nyonya Guo. Silver Wolf yang penasaran pun tentu bertanya, apakah ada kabar penting dari suratnya? Gun Cheon-ak yang telah melihat suratnya pun lebih dulu menuturkan, mungkin bisa dianggap seperti itu, mungkin juga tidak. Pasukan utama aliansi Raigos di Gunung Juxian sedang menuju kediaman keluarga Guizhou Guo. Ya, sudah terlambat untuk bertahan. Jadi, mereka menyerang markas kita untuk mendesak kita mundur. Strategi mereka lumayan juga. Selain itu, ini semua sesuai dengan prediksi Tuan Muda. Mendengar hal itu, Silver Wolf pun mengambil dan membaca suratnya sendiri, di mana surat tersebut bertuliskan laporan dari Nyonya Guo. Seperti yang dikatakan Elder Gun Cheon-ak, pasukan aliansi Green Hagos sedang menuju ke markas keluarga Guizhou Guo. Sesuai dengan nasihat Elder, kami telah menarik semua pasukan dari jalur tersebut untuk memancing mereka ke dalam rasa aman palsu. Kami juga telah meminta bantuan keluarga Pujian Liu yang memberikan janji beberapa ratus pasukan. Khususnya, mereka bilang bahwa baik Suryong dari paksa Ice Snow, kekuatan terkuat keluarga Liu akan datang. Karena dia adalah orang terkuat di antara bawahan Lord, dia akan jadi bantuan yang besar. Mengingat tindakan Lord pada keluarga Hwa, mungkin dia juga hanya akan mengawasi sejak kali ini.
Sekarang, tinggal siapa yang akan memenggal kepala elder musuh terlebih dahulu. Tolong jangan khawatirkan keselamatanku dan fokus saja untuk menghancurkan Laser Aegos dan keluarga Tang. Setelah membaca suratnya, Silverwolf pun terdiam berpikir, Hwayon, meski ini sesuai rencana, tapi tetap saja ini pertarungan antara hidup dan mati. Kau sungguh sangat tenang, tapi karena faksi Ice Snow membantu, ini sedikit mengejutkan. Di saat Silverwolf yang berpikir seperti itu, Gwyn Cheonak menatapnya menuturkan, Tuan Silverwolf, karena nyonya berkata seperti itu, mari kita maju terus tanpa khawatir. Jika kita menyerang keluarga Tang yang kosong itu dan aliansi Aegos seperti ini, Tuan muda gua Yeon akan menjadi Lord selanjutnya. Silverwolf pun mengangguk mengiyakannya sembari kembali berpikir, benar. Saat ini adalah waktu untuk membangun prestasi Yeon. Jika kami membuat kesalahan di sini, kami akan berakhir seperti keluarga Hwasangki. Mari segera hancurkan keluarga Tang dan juga markas pusat aliansi Aegos. Di saat Silverwolf berpikir seperti itu, Gwyn Cheonak berteriak, seluruh pasukan, maju! Dunia pun diakhiri bersama dengan pasukan keluarga Guizhou yang meneruskan rencananya. Pasukan markas pusat aliansi Aegos yang dipimpin oleh Yongyong juga mulai bergerak.